Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Salah mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan memulai podcast. Kembali lagi ya. Perkenalkan, saya Muhammad Ubi. Di sini saya sebagai host. Pada podcast kali ini kita akan membahas suatu algoritma yang bagian dari algoritma juga. Algoritmanya itu judulnya algoritma A-star. Dan oh my goodness. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan kawan saya dari satu kelas juga. Halo, boleh perkenalkan diri kepada teman-teman? Halo, sebelumnya saya Anita Saltanis, mahasiswa semester 3 Universitas 11 April, Prodi Informatika. Baik, ya, tentu perkenalan itu cukup menyenangkan ya. Dan oke, sepertinya para penonton sudah mulai penasaran nih, apa sih algoritma A-star itu? Boleh barangkali oleh kita dijelaskan sedikit tentunya? Oke, algoritma A-star sendiri ialah algoritma pencarian yang sering dilakukan dan sangat populer dan efektif juga dalam menentukan jalur terpendek antara dua titik dalam sebuah ruang. Nah, keunggulannya ini adalah kombinasi antara biaya aktual perjalanan atau disebut dengan GM dan estimasi biaya perjalanan ke tujuan yang disebut dengan RM. Nah, misalnya algoritma ini digunakan dalam aplikasi GPS NIP. Jadi untuk menentukan jalur tercepat dan biaya yang paling rendah. Oh, jadi algoritma ini seperti gabungan logika dan prediksi gitu ya? Nah, ya betul sekali. Jadi fungsi heuristik ini merupakan kunci prediksi dalam algoritma A-star. Nah, algoritma A-star ini memilih node yang memiliki jalur terpendek dan memiliki biaya yang paling rendah juga. Nah, ada beberapa konsep dalam algoritma A-star ini. Yang pertama ada inisialisasi, yaitu menetapkan titik awal, titik tujuan, lalu menghitung nilai heuristik. Lalu yang kedua, ekspansi node, yaitu mengekspansi node yang memiliki biaya pergerakan yang paling rendah. Lalu yang ketiga, pencarian jalur, yaitu memilih node dengan biaya total yang paling rendah. Nah, selain itu ada juga nih ilmu yang memecahkan masalah pada algoritma ini menggunakan heuristik. Yang pertama ada menghitung jarak garis lurus antara node saat ini dan node tujuan. Lalu ada heuristik yang menghitung jarak Manhattan. Yang ketiga ada heuristik yang menghitung jarak kecilian, dan yang keempat heuristik khusus yang disesuaikan dengan domain masalah. Seperti itu. Oh, jadi untuk algoritma A-star ini ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Pasti ada dong, setiap algoritma pasti ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, kalau di algoritma A-star ini kelebihannya memilih jalur yang paling pendek, efisien, dan dapat beradaptasi dengan berbagai domain masalah. Nah, kalau dilihat dari kelemahannya nih, algoritma ini membutuhkan komputasi yang lebih kompleks gitu. Jadi butuh memori yang lebih banyak. Kalau implementasi algoritma ini bagaimana sih? Implementasinya bisa saya kasih contoh 4 ya. Jadi yang pertama ada inisialisasi, jadi menentukan seperti yang tadi aku jelaskan, menentukan titik awal dan titik tujuan. Lalu menyiapkan data yang terstruktur untuk menyimpan node. Lalu yang kedua ada evaluasi heuristik, hitung nilai heuristik untuk setiap node berdasarkan jalur tujuan. Lalu yang ketiga ada pemilihan node, memilih node dengan biaya total paling kecil untuk diekspansi selanjutnya. Dan yang keempat ada rekonstruksi jalur, jadi melacak jalur dari node ke tujuan ke node awal. Lalu algoritma A-star juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi NIP. Contohnya dalam Maps. Kita kan nyari jalur gitu, pasti nyarinya jalur yang paling pendek, terus biar biaya yang kita keluar itu rendah, kayak bensinnya kayak itu kan biar lebih awet gitu ya, kayak gitu. Apa sih
tantangan tersendiri pada algoritma ini? Tantangan tersendirinya itu pasti yang pertama yang tadi udah disebutkan, butuh memori yang gede gitu, yang lebih besar. Lalu terus ketergantungan pada fungsi heuristik tadi. Lalu yang ketiga, waktu komputasi dan grafnya itu besar. Lalu keempat, lingkungan dinamisnya. Lalu yang kelima, skala pada penerapan real time-nya. Jadi dalam aplikasi pengembangan pencarian jalur real time ini mungkin sulit untuk diterapkan. Ada lagi atau sudah? Paling Udah. Coba dong berikan tips untuk teman-teman penonton nih yang belum tahu apa sih algoritma Master itu, tipsnya. Jadi kalau kalian ingin belajar algoritma Asar ini, yang pertama pasti kalian harus tahu ya dasar-dasarnya dulu. Jadi kalian kuasai dulu konsep dasarnya. Lalu yang kedua, pilih fungsi heuristik yang tepat dengan apa yang akan kalian lakukan. Lalu yang kedua, gunakan struktur data yang efisien. Jadi kalau misalnya dalam Python kalian bisa menggunakan pustaka seperti heap, untuk implementasi yang cepat dan hemat memori. Lalu yang keempat, persempit ruang pencarian, jadi perkecil dulu. Misalnya kalian nyari yang luas, kalian persempit dulu biar nyarinya lebih gampang. Lalu yang kelima, modifikasi untuk lingkungan dinamis. Dan yang keenam, eksperimen dengan variasi algoritma. Ya, pembahasan kali ini cukup panjang ya, dan terima kasih kepada Rita. Saya akan membacakan rekamannya. Mungkin maksud dari algoritma Master ini adalah algoritma pencarian yang sangat unik dan fleksibel, digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, algoritma ini juga tetap menjadi salah satu algoritma pencarian terbaik untuk menemukan solusi yang paling optimal. Dengan pemahaman dalam tentang konsep dasarnya, penggunaan fungsi heuristik yang tepat, serta pengoptimalan yang sesuai, algoritma Master ini juga dapat menjadi alat yang sangat andal di berbagai bidang, seperti navigasi GPS yang tadi disebut sama Alita, hingga pengembangan game dan robotika. Mungkin sekian pembahasan dari saya sebagai host dan juga Alita sebagai sumber. Terima kasih pada kesempatan ini sudah datang. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan algoritma Master ini, kalian bisa search di ChatGPT atau apapun itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.